kota atau yang mewakili, Koordinator MKG Sulteng, KUPT BMKG Sesulteng, Kepala UPT Kementerian atau lembaga atau yang mewakili, pimpinan perusahaan, non-governmental organization, awak media, dan elemen masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, langsung saja masuk ke agenda pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, yaitu sambutan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala SPAG LLB. Kepada Bapak Asep Firman Ilahi Estat MSI, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Mohon izin, saya Asep Firmanillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Deputi Klimatologi BMKG atau yang mewakili, yang terhormat Gubernur Sulawesi Tengah atau yang mewakili, yang terhormat Wali Kota dan Bupati se-Sulawesi Tengah atau yang mewakili, yang terhormat Kepala OPD baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang mewakili, yang terhormat Kepala UPT Kementerian atau lembaga atau yang mewakili, yang terhormat Koordinator MKG Provinsi Sulawesi Tengah dan KUPT BMKG Sulawesi Tengah, yang terhormat pimpinan perusahaan dan NGO (Non-Governmental Organization) dan juga awak media baik cetak maupun digital dan seluruh masyarakat yang hadir pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan kesempatan pada pagi hari ini. Kita dalam keadaan sehat walafiat dalam mengikuti Kaleidoskop tahun 2025 iklim dan prediksi iklim tahun 2026. Mohon izin saya share screen. Baik Bapak Ibu semuanya, kalau kita kilas balik lagi ke tahun 2025 lalu, bahwa statistik kebencanaan di Sulawesi Tengah ini
sudah terjadi 109 kali kejadian bencana ini yang tercatat oleh teman-teman kita di BNPB dan BPBD Provinsi dan Kota. Bencana-bencana ini telah menimbulkan korban jiwa dan material. Di antaranya ada 13 korban jiwa yang meninggal dan juga 58 luka-luka. Dan juga bencana ini telah men- apa, men- menyebabkan 67.813 warga jiwa terdampak dan dipaksa mengungsi dari rumah tinggal mereka. Dan juga kejadian bencana ini telah menimbulkan lebih dari 13.500 bangunan rusak dan terendam. Dari kejadian bencana di 2025 lalu, ini ternyata kejadian bencana hidrometeorologi basah atau banjir ini lebih mendominasi, yaitu sebanyak 86 kali kejadian atau 79% dari total kejadian bencana. Di samping itu ada juga cuaca ekstrim berupa angin kencang dan puting beliung, ini ada 9 kali kejadian. Kemudian ada tanah longsor, ada 6 kali kejadian dan bencana lainnya seperti gempa bumi, abrasi, dan karhutla ini ada 8 kali kejadian. Kemudian acara kita pagi ini adalah untuk kilas balik iklim tahun 2025 dan bagaimana prediksi iklim di tahun 2026 di Sulawesi Tengah ini. Mengapa prediksi iklim ini sangat penting bagi kita? Yang pertama, dari temuan kami di tahun 2026 nanti, eh, suhu udara ini lebih cenderung lebih hangat. Artinya ada anomali suhu positif yang diprediksi, terutama wilayah pesisir dan dataran rendah. Dan juga ada eh, prediksi curah hujan di atas normal ini di beberapa wilayah, terutama di paruh waktu 2026 ini. Dan juga hal ini didukung oleh angin baratan yang cukup kuat. Nah, dari temuan-temuan ini kami mengundang kepada Bapak Ibu semuanya, Kepala OPD di Sulawesi Tengah ini, bahwa aplikasi ini dalam perencanaan strategis sangat dibutuhkan. Terutama yang pertama mungkin dalam mitigasi bencana ya, dalam mitigasi bencana kita dituntut untuk lebih meningkatkan kewaspadaan, terutama kewaspadaan terhadap bencana hidrometeorologi basah, yaitu banjir dan longsor, dan juga memperkuat sistem peringatan dini hidrometeorologi. Kemudian untuk sektor pertanian dan pangan, ketahanan pangan, kami meminta kepada OPD yang bertugas dalam pertanian dan pangan ini untuk menyesuaikan kalender tanam dan mengoptimalkan masa tanam untuk meningkatkan produktivitas. Jangan sampai informasi kita ini terlambat atau misalnya eh, dengan informasi curah hujan yang bergeser ini menurunkan produktivitas pertanian yang akhirnya akan mengancam pada ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Tengah ini. Dan tentu saja ini bagian sumber daya air, ini teman-teman dari sumber daya air, untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan waduk dan irigasi untuk cadangan air pada saat musim kemarau. Kemudian di bidang kesehatan, dengan adanya suhu panas tadi, ini meningkatkan risiko kesehatan akibat peningkatan suhu seperti dehidrasi, kemudian penyakit terkait panas, misalnya demam berdarah dan juga pembangunan infrastruktur ini agar lebih meningkatkan integrasi prediksi musim iklim BMKG ini dalam perencanaan dan mitigasi risiko pada sektor-sektor strategis seperti pembangunan infrastruktur. Karena biasanya kita ini BMKG ini dibutuhkan pada saat masa dukanya saja. Ketika kita sudah berhadapan dengan masalah hukum akibat keterlambatan, yang dijadikan kami kita biasanya adalah hujan ataupun cuaca ekstrim. Tetapi kalau misalnya kita antisipasi dengan perencanaan yang benar, tentu ini kita akan lebih menghindari kerugian-kerugian seperti itu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, informasi BMKG ini tidaklah mesti 100% benar ya. Tidak harus 100% benar. Tetapi informasi dari BMKG ini mari kita jadikan sebagai seperti mercusuar di tengah badai pada malam hari. Misalnya bayangkan kalau misalnya Bapak Ibu semuanya berlayar di tengah malam, kemudian cuaca hujan gelap tanpa ada petunjuk apapun, biasanya kita mungkin akan terlelas terhempas oleh badai dan ini menyebabkan karamnya nahkoda kita ya, kapal kita. Nah, oleh karena itu seperti inilah analogi informasi BMKG ini di mana informasi BMKG ini tidak mesti benar, tetapi memberikan secercah harapan, secercah guidance,
secercah tuntunan di tengah ketidakpastian iklim ini, informasi BMKG ini kita gunakan sebagai paling tidak secercah sinar yang menuntun kita kapan kita harus menanam, kapan harus kita antisipasi kebencanaannya, kapan kita harus merehabilitasi misalnya hutan-hutan yang gundul yang akibat pembalakan liar dan pertambangan untuk mengembalikan fungsi ekologis agar Mother Nature alam ini bersahabat dengan kita. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, mungkin informasi dari kami dari BMKG ini, kita untuk lebih antisipasi di tahun 2026 dengan belajar pada iklim di tahun 2025. Demikian Bapak Ibu semuanya, sambutan dari saya. Selamat kepada Bapak Ibu semuanya dan mudah-mudahan informasi yang kami berikan nanti bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu semuanya dalam menentukan mitigasi dan perencanaan kebencanaan di tahun 2026 ini. Demikian dari saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asep Firman Ilahi, Estat MSI, atas sambutan dan materinya. Selanjutnya, akan disampaikan materi tentang kaleidoskop iklim, kualitas udara tahun 2025 terhadap tahun 2024, dan prediksi iklim tahun 2026 yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Data dan Informasi kepada Saudara Solih Alfiandi STR MP. Dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih MC sekaligus moderator. Mohon izin Bapak Ibu semua untuk share screen. Ya, 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 ya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sesuai dengan yang telah disampaikan tadi dalam sambutan oleh Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global Aurelino Barili. Ya, oke, cek. Cek. Ya, sesuai yang disampaikan tadi oleh Kepala Stasiun. Jadi di sini kami dari tim data dan informasi telah melakukan analisis untuk data periode 2025 terhadap 2024. Nanti kita akan lihat untuk kondisi iklimnya seperti apa, maksimumnya ya, nilai maksimum, kemudian kualitas udaranya seperti apa, dan juga perkiraan untuk suhu udara serta curah hujan hingga bulan Desember. Mungkin kita langsung masuk saja. Tidak, kemarin belum selesai. Itu dia saya dengar baca Ya, ekonomi jadi berita. Dia harus tadi untuk kaleidoskop iklim, satunya masih bukan pengajaran pengembangan. ya, dilanjut. Nah, untuk suhu udara maksimum pada tahun 2025 ternyata tidak lebih tinggi daripada tahun 2024. Bapak Ibu bisa perhatikan ini ada kursor juga di sini. Nah, untuk tahun 2025 suhu maksimum itu di angka 38,8 derajat Celcius, sedangkan di tahun 2024 itu 39 derajat Celcius. Nah, ini berdasarkan daripada pengamatan di daerah yang berbeda. Nah, kemudian untuk suhu udara minimum itu paling rendah di tahun 2025 yang terjadi di bulan Desember dengan nilai 10,1 derajat Celcius. Sedangkan di tahun 2024 itu 11 derajat Celcius. Nah, jadi artinya tahun 2025 tidak lebih hangat daripada tahun 2024.
Nah, kemudian untuk tekanan udara ini paling tinggi itu ada di 1045 milibar itu di tahun 2025, sedangkan tahun 2024 itu 1043, dan tekanan udara minimum itu di 800 milibar di AWS Bariri atau di Taman Alat kami. Nah, jadi untuk tekanan udara ini dapat mengindikasikan juga kondisi angin di wilayah tersebut itu terindikasi bisa jadi angin kencang atau bahkan mungkin puting beliung. Nah, sebenarnya untuk tekanan udara rendah itu adanya di wilayah permukaan air laut. Dan kalau Bapak Ibu tahu tentang bibit siklon atau cyclone, itu dia pasti tekanan udaranya itu di bawah 800 milibar. Nah, tapi kenapa terjadi di wilayah ketinggian? Bariri ini, Taman Alat kita berada di ketinggian 1.300-an mdpl. Dan tidak menutup kemungkinan memang di wilayah tersebut itu ada angin kencang juga puting beliung. Karena sama-sama kita ketahui bahwa di wilayah lembah Napu itu juga pernah terjadi angin kencang dan juga puting beliung yang merusak beberapa rumah di wilayah tersebut. Nah, ini bisa menjadi indikasi. Nah, kemudian untuk kecepatan angin maksimum, itu maksimum di tahun 2025 tidak lebih tinggi daripada tahun 2024. Ini berada di pengamatan yang sama di Dolago atau Parigi. Nah, kemudian untuk kelembaban maksimum, ini tidak lebih tinggi tahun 2025, tidak lebih tinggi daripada tahun 2024. Nah, kita masuk ke hari tanpa hujan. Hari tanpa hujan di tahun 2025 itu hanya 31 hari. Jadi tidak ada hujan di wilayah tersebut selama 31 hari. Sedangkan di tahun 2024 itu lebih dari 31 atau 33 hari. Jadi lebih kering. Nah, kemudian untuk hari hujan ternyata di tahun 2024 itu malah lebih basah juga selama 74 hari. Sedangkan di tahun 2025 itu hanya 38 hari. Curah hujan tertinggi ini lebih tinggi di tahun 2024. Ini di wilayah Pulawi ini 340 mm untuk satu hari. Sedangkan tahun 2025 itu 200 mm. Nah, kemudian untuk perdasarian kita bisa perhatikan juga tertinggi itu ada di tahun 2024 sebesar 941 mm, sedangkan di tahun 2025 ini hanya 905 mm. Nah, ini per 10 hari. Nah, kemudian untuk per bulannya itu lebih tinggi di tahun 2025 hingga menyentuh 1365 mm. Dan periode panas berturut-turut ini kita ambil suhu lebih dari 33 derajat Celcius yang terjadi di Stasiun Meteorologi Sultan Bantilan Toli-Toli itu tanggal 5 hingga tanggal 6 November atau 2 hari. Yang paling panjang itu ada di Stasiun Meteorologi Mutiara Palu. Ini hingga 11 hari. Di wilayah lainnya itu juga hanya 2 hari, 2 dan 3 hari. Oke, kita next. Nah, ini untuk kondisi curah hujan tahunan di wilayah Sulawesi Tengah sendiri, Bapak Ibu bisa perhatikan. Yang di sebelah kiri adalah tahun 2025, sebelah kanan adalah tahun 2024. Nah, secara umum kalau misalnya kita mau perhatikan, di tahun 2025 ini curah hujannya cukup lumayan tinggi juga. Dan wilayah yang coklat ini Bapak Ibu bisa perhatikan, nah, untuk tahun 2025 ini semakin menyempit, yang curah hujan kurang dari 1.500 mm per 1 tahun. Kalau di tahun 2024, ini cukup lumayan luas wilayahnya. Jadi artinya di tahun sekarang, 2025, itu banyak daerah yang tadinya curah hujannya kurang dari 1.500, itu mengalami peningkatan. Gitu. Dan untuk di wilayah selatan kita juga bisa perhatikan, ini curah hujannya ada yang lebih dari 3.000 mm. Kalau kita lihat tahun 2024, itu curah hujannya itu kurang dari 3.000 mm. Nah, jadi semakin luas ya untuk di tahun 2025 untuk wilayah selatan. Kemudian kita lihat sifat hujannya. Nah, sifat hujan di tahun 2025 itu lebih didominasi oleh normal dan atas normal, tapi lebih banyak normalnya ketimbang di tahun 2024.
2024 nih lebih didominasi oleh atas normal di bagian Sulawesi Tengah bagian timur. Nanti Bapak Ibu bisa dapatkan juga materinya di akhir. Oke, kita langsung next saja ke kaleidoskop kualitas udara. Ya, ini kita masuk ke kualitas udara yang kita amati di Palu tahun 2024-2025, di mana kalau kita mau perhatikan ini tahun 2024 di bawah, sedangkan tahun 2025 ini di atas, artinya terjadi peningkatan. Nah, kemudian lonjakan signifikan itu terjadi di bulan Juli tahun 2025. Ini nilai PM10 ini 33,19 mikrogram. Nah, kita bisa lihat juga perbandingan rata-rata di bulan Juli antara 2024 dan 2025. Ternyata di tahun 2025 untuk di wilayah Palu itu mengalami peningkatan untuk partikel debu yang melayang yang tertangkap oleh peralatan yang diamati. Nah, kenaikan tahunannya ini antara 2024 hingga 2025 ini sebesar 68%. Nah, tapi tren polusi di akhir tahun, September hingga Oktober secara konsisten menunjukkan angka partikulat yang tetap tinggi. Ya, jadi gambarannya untuk partikel debu itu mengalami peningkatan di tahun 2025. Nah, ini kan akibat juga dari aktivitas kita manusia, kemudian juga aktivitas lainnya seperti pertambangan dan juga meningkatnya kendaraan bermotor. Dan juga mungkin sedang pembangunan, kan kita perhatikan juga tahun 2025 ini di Kota Palu sendiri sedang melakukan pembangunan infrastruktur. Dan ini ada kaitannya juga ke arah situ. Nah, kemudian kita masuk ke tren pemantauan kadar ozon bulanan ini yang berada di stasiun GAW yang ada di Bariri di ketinggian 1300 mdpl. Nah, ini berhubungan juga dengan kesehatan. Nah, kalau kita mau perhatikan, memang yang paling tinggi itu ada di tahun 2024. Nah, kadar ozon ini dia lokasinya itu berada di dekat permukaan bumi. Nah, dampaknya ini ini reaksi yang terjadi akibat daripada radiasi matahari yang masuk, kemudian bereaksi dengan polutan seperti NOx, VOC dan sebagainya. Nah, hasilnya ini seperti ini, nilai yang ditangkap, di mana kalau misalnya kita perhatikan yang di sebelah kiri untuk tahun 2024, kadar ozon bulanan menunjukkan fluktuasi yang signifikan antara tahun 2024 dan 2025. Ditandai dengan lonjakan luar biasa pada bulan Juli. Nah, ini yang merah, ini yang orange. Ini cukup tinggi di sini. Nah, kemudian di tahun 2025 kita perhatikan juga ternyata terjadi lonjakan juga di bulan Februari. Nah, stabil di pertengahan tahun. Dan di akhir tahun ini mulai mengalami peningkatan. Nah, jadi secara umum kondisi kadar ozon ini juga disebabkan oleh nanti kita akan bahas juga tentang total kolom ozon, di mana radiasi matahari yang masuk ke permukaan bumi ini lebih banyak dan kemudian tereaksi dengan polutan-polutan yang berada di wilayah pengamatan. Nah, kemudian kita perhatikan juga ini untuk tren gas rumah kaca di wilayah pengamatan kita di Sulawesi Tengah. Nah, jadi puncak konsentrasi pada Januari 2025. Bapak Ibu bisa perhatikan ini kursor saya. Kemudian juga konsentrasi metana mencapai titik tertinggi sebesar 1,99 pada Januari. Jadi di bulan Januari ini untuk nilai dari CH4 ini cukup tinggi. Nah, kemudian untuk yang CO2 ini tertinggi ada di bulan April. Kemudian CO tertinggi ada dua puncak nih di bulan Mei dan di bulan September. Dan ini secara sederhana singkatan fluktuasi konsentrasi karbon dioksida untuk bulan Januari hingga Oktober. Nah, jadi di beberapa bulan ini ada yang lebih rendah di tahun 2024 dan ada yang lebih tinggi di tahun 2025 dan sebaliknya. Nah, volatilitas konsentrasi karbon monoksida juga pun seperti itu. Nah, kalau kita mau perhatikan untuk di bulan Januari, bulan Mei ini mengalami peningkatan di tahun 2025 dibandingkan 2024.
Dan September Oktober itu lebih tinggi di tahun 2024 dibandingkan tahun 2025. Nah, kemudian ini radiasi matahari yang masuk. Nah, jadi ini akan dipengaruhi juga oleh total kolom ozon. Jadi ketika ozon itu menipis, maka radiasi matahari yang masuk itu akan semakin tinggi dan sebaliknya. Nah, kita perhatikan untuk di tahun 2024 rekapitulasi puncak radiasi global itu sebesar 254 watt per meter persegi. Dan kemudian terjadi penurunan drastis di bulan Juni. Kemudian kita lihat juga untuk intensitas inframerahnya lebih cenderung stabil. Dan ini untuk radiasi diffuse ternyata mengalami peningkatan hingga di akhir tahun 2025. Nah, kemudian untuk indeks UV yang orange ini UV UVA. Jadi untuk di indeks UV ini juga cukup lumayan tinggi, 10 sampai 13 watt per meter persegi. Sorry, ini UVB. Jadi untuk UV ini kategorinya kurang baik. Oke, next. Nah, ini juga untuk pemantauan derajat keasaman dan juga daya hantar listrik di 3 titik yang ada di di Taman Alat kami di Bariri, kemudian juga ada di stasiun meteorologi dan juga ada di stasiun Giawi yang ada di Pan. Jadi kalau misalnya mau diperhatikan dari ketiga pemantauan ini, di Bariri cenderung lebih asam ketimbang di stasiun meteorologi dan di stasiun Giawi. Di stasiun meteorologi, kebetulan juga ini lokasinya tidak terlalu jauh dengan lokasi Giawi. Ini yang tertinggi pH di atas 5,6 itu ada di pertengahan tahun. Tapi secara umum untuk pH ini di atas 5,6 artinya cukup baik untuk kesehatan. Berbeda dengan di Bariri yang pH-nya itu didominasi oleh di bawah 5,6. Nah, kemudian ini kita masuk ke total kolom ozon. Ini ada efeknya juga terhadap radiasi matahari yang masuk, yang kemudian bereaksi dengan polutan. Nah, jadi secara umum untuk di kuartal pertama atau Januari-Maret konsentrasinya tinggi, itu di kisaran 243 sampai 255 Dobson unit. Jadi untuk total kolom ozon itu tergolong baik atau tebal. Nah, ini untuk pengamatannya itu dia mengukurnya itu dia dari permukaan hingga stratosfer itu. Jadi dia kolom. Jadi untuk nilai maksimum itu terjadi di bulan Februari sebesar 258, kemudian minimum itu ada di akhir tahun. Jadi kalau mau diperhatikan ini cukup baik. Nah, kita langsung masuk. Tadi kalau deskop sudah selesai. Jadi kita langsung masuk ke update informasi musim hujan tahun 2025-2026. Kita mau lihat seperti apa. Jadi beberapa waktu lalu juga ada konfirmasi dari BPBD Parigi Motong bahwa di wilayah satuan tugasnya itu ada kebakaran. Nah, kita lihat kondisinya itu seperti apa update musim hujannya. Ya, Bapak Ibu, bisa diperhatikan juga untuk perkembangan musim hujan 2025-2026. Untuk yang hijau ini adalah wilayah yang masih mengalami musim hujan, dan yang coklat wilayah yang mengalami musim kemarau. Kalau kita mau perhatikan, hampir di seluruh Indonesia ini warnanya hijau atau masih mengalami hujan. Ya, ini seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, ini adalah wilayah monsunal. Berbeda dengan wilayah kita yang notabene itu lebih didominasi oleh kondisi lokal, polanya ya, lokal dan juga ekuatorial. Saya zoom. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan di wilayah kita ini banyak yang coklat. Nah, dasarian 2 itu terupdate untuk wilayah Luwuk itu masih hijau, masih ada hujan, tapi ternyata di dasarian 2 itu sudah mulai mencoklat
Artinya di sana itu sudah mulai kering. Di Parigi juga, Parigi, kemudian ini juga ada Toli-Toli, Toli-Toli Buol, Parigi sebagian, dan juga ini ada Poso, kemudian Sigi sebagian, Tojo Una-Una, dan Lubuk Banggai. Untuk Bangkep dan Balut ini aman, masih ada hujan. Dan ini juga perlu diantisipasi. Jadi kalau di wilayah yang jelas polanya seperti di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, NTB dan sebagainya, eh, pemerintah setempat itu sudah bisa mengantisipasi misal curah hujan tinggi terjadi di bulan antara Desember hingga Februari. Nah, sedangkan di wilayah kita sendiri di Sulawesi Tengah ini tidak bisa seperti itu. Jadi di wilayah A itu ada hujan, mohon maaf, yang bisa mengakibatkan bencana banjir atau banjir bandang dan sebagainya. Nah, di wilayah lain ini mengalami kebakaran, kebakaran hutan ataupun lahan. Nah, jadi kita ini wilayah Sulawesi Tengah itu punya pola yang spesial. Nah, jadi perlu kerja keras juga untuk pemerintah daerah, pemerintah setempat untuk menangani kondisi yang akan terjadi seperti apa. Nah, ini data hasil dari pengamatan. Update data dari pengamatan bukan data perakiraan. Data pengamatan menunjukkan seperti ini. Nah, kita di Sulawesi Tengah ini ada sebanyak 29 zona musim. Dan kalau misalnya kita zoom ulang, ini ada yang putih. Yang putih ini adalah daerah yang non-zone atau zona musimnya ini dia tidak masuk, ya dia hanya satu musim. Nah, untuk yang di kursor ini yang saya apa goyangkan di kursornya, ini dia memiliki satu pola, yaitu kemarau sepanjang tahun. Sedangkan di bawah yang coklat ini dia hujan sepanjang tahun. Nah, di wilayah lain itu ada yang kering dan ada yang basah. Gitu. Nanti kita lihat perakiraan itu seperti apa hingga Desember 2020. Nah, ini kita masuk ke awal musimnya. Nah, untuk awal musim di wilayah Sulawesi Tengah, nah ini yang pink, ini yang akan terjadi. Jadi untuk di wilayah lainnya di Parigi, kemudian di Sigi, Poso dan sebagainya, ini sudah berlangsung dan mengalami musim kemarau. Sedangkan di wilayah ini sebagian Parigi dan juga Luwuk, Tojo Una-Una sebagian, Lubuk Banggai, Bangkep Balut baru mau akan masuk. Nah, itu terjadi di Maret 1 atau Dasarian 1 10 hari pertama di bulan Maret. Nah, itu. Nah, puncaknya ini untuk durasinya juga di wilayah Sulawesi Tengah ini tidak terlalu lama, Bapak Ibu. Durasi musim hujannya, kemudian durasi musim kemarau itu tidak terlalu lama, kecuali ada gangguan seperti El Nino atau mungkin La Nina, tapi itu tidak terlalu berdampak signifikan untuk wilayah Sulawesi Tengah. Ada pengaruhnya tapi tidak signifikan. Lebih didominasi oleh kondisi lokal setempat seperti interaksi antara angin darat, angin laut, angin lembah, angin gunung. Nah, untuk prediksi puncak musim hujannya itu didominasi terjadi di bulan Maret, April, ada juga di bulan Juni untuk di bagian Luwuk. Ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau di wilayah lain itu jelas. Tapi kalau di wilayah kita ini tidak tidak berbarengan. Kalau di wilayah lain itu berbarengan, di wilayah kita tidak. Nah, kita masuk ke perakiraan. Perakiraan untuk rata-rata suhu udara di tahun 2026 dan juga anomalinya itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan untuk suhu udara di prediksi itu di bawah 26 derajat Celcius. Nah, tapi di wilayah pesisir ini lebih hangat dibandingkan di wilayah dataran tinggi. Di wilayah pesisir itu bisa di antara 24 sampai 26 derajat Celcius. Ini untuk rata-ratanya ya, 24 jam. Nah, kemudian kalau kita mau lihat anomalinya,
Anomali tertinggi itu ada di wilayah Toli-Toli Buol. Ini dia plus 0,2 hingga 0,6 derajat Celcius. Kemudian ada di Toli-Toli Buol, di Tojo Una-Una, sebagian Morowali Utara, Morowali. Nah, tapi ada juga daerah yang mengalami negatif anomalinya gitu. Jadi suhunya itu lebih rendah. Seperti di Donggala, ini Donggala Parik ini sebagian, dan juga ada di Banggai sebagian. Nah, kita masuk ke perakhiran curah hujan dan sifat hujan untuk 12 bulan ke depan, termasuk bulan ini, Januari. Bentar Bapak Ibu ya, agak nge-lag. Nah, jadi untuk di ini filenya agak berat. Nunggu ya Bapak Ibu. Baik. Komputerin. Ya, nge-lag Bapak Ibu, sebenarnya agak berat. Nah, ini untuk yang bulan Januari. Bapak Ibu bisa perhatikan ini kursor saya nih. Nah, kalau mau diperhatikan untuk curah hujan di bulan Januari itu berada di kategori rendah hingga menengah. Nah, didominasi juga untuk daerah yang rendah seperti di Palu, Palu sebagian ini ya, tidak Palu seutuhnya. Kemudian juga ada di Luwu. Nah, tapi di bulan Januari ini kemarin di Palu dan Donggala itu ada kejadian banjir dan itu curah hujan itu kurang lebih 100 mm dalam satu hari. Ini dia masukkan di kategori kurang dari 150 mm. Nah, kemudian sifat hujan untuk di bulan Januari itu berada di dominasi oleh normal, tapi terdapat juga beberapa wilayah yang curah hujannya itu di atas normal. Jadi kondisi normal ini sama dengan kebiasaannya selama 30 tahun dan untuk di atas normal ini adalah kondisi yang curah hujannya itu lebih daripada biasanya. Nah, jadi tidak di seluruh wilayah ini memiliki curah hujan yang tinggi daripada kebiasaannya untuk di bulan Januari. Nah, untuk di bulan Februari ini lebih didominasi ini oleh curah hujan rendah, tapi ada juga untuk yang curah hujannya menengah. Curah hujan, kemudian untuk kondisi sifat hujan ini lebih didominasi oleh normal, tapi terdapat juga untuk kondisi di bawah normal. Nah, jadi berdasarkan perakiraan dinamika atmosfer juga di wilayah Sulawesi Tengah, bulan ini tuh masih masuk di kondisi La Nina lemah. Bulan Februari itu mulai menurun secara perlahan, netral. Nah, nanti di pertengahan tahun itu diprediksi kemungkinan akan terjadi El Nino karena indeksnya itu menunjukkan nilai lebih dari 0,9 positif. Nah, kemudian untuk di bulan Maret ini sudah mulai ada hujan juga, hujannya cukup lumayan tinggi di wilayah selatan Sulawesi Tengah, di bagian Morowali dan Morowali Utara. Untuk sifat hujannya lebih didominasi oleh normal. Nah, masuk di bulan April, ini semakin meluas curah hujan tingginya. Itu masuk ke Poso, dari Morowali ya, Morowali, Morowali Utara, dan Poso. Tapi di wilayah lainnya ini curah hujannya rendah. Dan ini perlu diantisipasi untuk kebakaran hutan, sedangkan di wilayah selatan itu diantisipasi bencana hidrometeorologi, seperti banjir. Nah, ini perlu dipersiapkan juga. Untuk kondisi sifat hujan ini lebih didominasi oleh normal, sedangkan di wilayah barat di Sulawesi Tengah, Donggala, Kota Palu ini di bawah normal. Dan ini akan kembali seperti sedia kala. Mungkin Bapak Ibu kemarin yang tinggal di Palu dan Donggala mengalami hujan yang cukup lumayan tinggi hingga menyebabkan banjir. Tapi beberapa bulan ke depan itu akan kembali seperti sedia kala, di mana hujan itu sedikit
kering lagi. Itu. Nah, kemudian untuk di bulan Mei ini mulai menurun lagi curah hujannya, tapi untuk perakiran sifat hujannya itu normal. Nah, ini ada di atas normal di bagian Poso ini kemungkinan di sekitaran Danau ya, Danau Poso di daerah ketinggian itu. Nah, ini curah hujannya di atas normal. Nah, kemudian untuk di bulan Juni, nah ini sudah mulai berpindah ke Sulawesi Tengah bagian timur untuk curah hujan tingginya. Di wilayah lain sudah mulai banyak hujan juga, tapi masih ada yang di kategori 50 sampai 100 atau rendah. Sifat hujan sudah mulai didominasi oleh atas normal, sudah mulai banyak bukan didominasi masih tetap oleh curah hujan normal, tapi sudah mulai banyak masuk di atas normal. Nah, ini masuk di bulan Juli, sama seperti di bulan Juni, tapi lebih sedikit. Nah, di bulan Juli ini di bagian Sulawesi Tengah bagian timur, nah ini ada curah hujan yang cukup lumayan tinggi di sebagian kecil wilayah Morowali Utara, ada juga di Banggai Kepulauan. Nah, untuk sifat hujan itu lebih didominasi oleh atas normal. Nah, ini di wilayah Donggala ini, Rio Pakava, Lalundu dan sebagainya ini sudah mulai masuk hujan yang cukup lumayan banyak. Ini perlu diantisipasi juga nanti untuk mungkin para pekerja konstruksi. Nah, masuk di bulan Agustus ini untuk curah hujan itu ada yang tinggi, tapi didominasi oleh di kelas menengah. Kalau di wilayah Jawa, Bali, Sumatera, NTT, Kalimantan dan sebagainya itu di bulan Juli kering, tapi di wilayah kita ini sebaliknya banyak hujan, tapi tidak lebih banyak daripada bulan-bulan sekarang atau bulan-bulan Desember kemarin. Nah, untuk sifat hujan itu lebih didominasi oleh atas normal. Masuk ke bulan September, ini yang lebih parah ini ada di bulan Oktober. Nah, ini perlu diantisipasi juga untuk kekeringan meteorologis. Dan kami nanti akan juga mengeluarkan perakiraan dasarian kekeringan meteorologis. Untuk sifat hujannya, walaupun dia curah hujannya rendah, tapi sifat hujannya masih di atas normal. Jadi memang pada dasarnya di bulan Oktober, di wilayah Sulawesi Tengah bagian timur ini curah hujannya memang rendah, tapi tidak lebih rendah daripada kebiasaan. Begitu juga untuk November, Desember. Nah, ini masuk ke rangkuman. Nanti kita bisa diskusi dan sebagainya. Nah, jadi untuk perakiraan suhu udara tahun 2026, ada 2 poin di mana suhu udara rata-rata tahun 2026 diperkirakan berada kondisi normal hingga di atas normal. Anomali suhu udara positif menunjukkan kecenderungan tahun yang relatif lebih hangat, terutama di wilayah pesisir dan dataran rendah. Nah, kemudian untuk perakiraan curah hujan tahun 2026, secara umum curah hujan tahun 2026 berada kategori normal hingga atas normal, terutama pada paruh awal tahun. Aktivitas angin baratan yang cukup dominan pada Februari hingga April 2026 mendukung peningkatan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk Sulawesi Tengah. Memasuki pertengahan akhir tahun, curah hujan diperkirakan lebih bervariasi secara spasial. Tadi berdasarkan gambar peta yang Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu lihat, mengikuti dinamika regional. Jadi dinamika regional ini atmosfer dan dinamika perairan ya, seperti Selat Makassar, Laut Sulawesi, Teluk Tomini, Teluk Tolo, Laut Maluku dan sebagainya. Nah, kalau di sana hangat, kemudian suhu di wilayah kita ini tinggi, tekanan udara rendah, otomatis akan mengalir ke kita. Dan pertumbuhan awan konvektif itu akan semakin meningkat. Nah, jadi mengikuti juga informasi perakiraan musim kemarau dari kami. Dan mungkin nanti informasi musim kemarau juga akan disampaikan di bulan Maret atau April. Sifat hujan didominasi normal dengan beberapa wilayah berpotensi mengalami hujan atas normal pada saat musim hujan. Jadi di sebagian besar wilayah ada yang masih hujan dan itu kondisinya di atas normal dan ada juga yang kering di bawah normal seperti yang tadi Bapak Ibu perhatikan di update informasi musim kemarau. Nah, kemudian kita punya
rekomendasi umum. Nah, yang pertama itu dari sektor kebencanaan, perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir dan longsor, khususnya pada periode puncak musim hujan di awal tahun 2026. Jadi Januari, mungkin Februari juga masih perlu lah untuk diwaspadai pada daerah-daerah yang sudah kita sampaikan tadi di musim kemarau atau musim hujan itu. Nah, kemudian juga perlu memperkuat sistem peringatan dini hidrometeorologi, terutama di wilayah yang rawan banjir, das dan daerah lereng. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Kalau rawan banjir ini kan daerah yang memang sering terjadi banjir, kemudian juga untuk di dasnya ini perlu diperkokoh seperti penanaman dan sebagainya, bersih-bersih lah gitu kan. Kemudian di WS-nya juga, di WS-nya itu perlu mungkin normalisasi gitu dan sebagainya. Dan ini juga perlu diantisipasi untuk daerah lereng karena sewaktu-waktu hujan, mungkin hujannya tidak terlalu besar, tapi dia menampung. Ketika hujannya, ketika ada hujan di beberapa waktu ke depan, itu akan terjadi bencana. Nah, itu yang dikhawatirkan. Karena juga setelah gempa terjadi, itu banyak retakan-retakan yang menampung air. Nah, ini yang berbahaya. Hujan tidak perlu tinggi, tapi ada. Dan itu membuat tanah jenuh sehingga turun menjadi banjir bandang dan sebagainya. Dan ini perlu diantisipasi seperti beberapa waktu lalu juga terjadi banjir bandang di wilayah Bandung Barat itu karena hutannya sudah beralih fungsi sebagai lahan tanaman sayuran dan itu cukup panjang dan luas untuk bencananya itu wilayah bencananya. Ini yang perlu diantisipasi untuk wilayah yang banyak hujan. Dan kalau yang kering ya tetap kebakaran. Nah, kemudian untuk sektor pertanian dan ketahanan pangan, menyesuaikan kalender tanam dengan perakhiran awal musim hujan 2025-2026 dan distribusi hujan tahun 2026. Nah, kemudian mengoptimalkan pola tanam pada wilayah dengan hujan normal hingga atas normal untuk meningkatkan produktivitas pertaniannya, hasilnya. Jadi, informasi-informasi yang kita berikan mungkin nanti dari instansi lain bisa membuat kalender tanam berdasarkan perakiraan yang kita keluarkan dan juga bisa memaksimalkan produktivitas tanaman-tanaman yang ditanam untuk bisa juga menyesuaikan terhadap kondisi iklim yang terjadi pada saat itu. Nah, kemudian mengantisipasi potensi stres panas tanaman akibat suhu udara yang cenderung lebih hangat. Nah, ini dikhususkan untuk wilayah pesisir. Karena tadi kita perhatikan juga diperkirakan wilayah pesisir itu akan lebih hangat. Nah, kemudian untuk sumber daya air, kita perlu mengoptimalkan pengelolaan waduk, embung, dan irigasi pada periode hujan tinggi untuk cadangan air pada saat musim kemarau. Ini diantisipasi untuk pertengahan tahun. Nah, kemudian mengantisipasi fluktuasi curah hujan dengan pengelolaan air yang adaptif dan berbasis perakiraan. Jadi setiap bulan kami mengeluarkan perakiraan untuk 3 bulan ke depan curah hujan, dan setiap dasarian pun kami mengeluarkan untuk 1 dasarian ke depan. Mulai dari curah hujan, sifat hujan, kemudian juga probabilitas kemungkinan hujan yang terjadi di atas 50 mm, 150 mm, hingga 300 mm per dasarian. Nah, kemudian untuk yang keempat, untuk kesehatan dan lingkungan, mewaspadai dampak peningkatan suhu udara terhadap kesehatan, terutama risiko dehidrasi dan penyakit terkait panas. Nah, biasanya kalau misalnya panas terjadi, itu untuk partikel yang melayang, partikel debu yang melayang itu cukup tinggi juga, dan itu membahayakan untuk kesehatan, khususnya di infeksi saluran pernapasan atas. Nah, ini perlu diperkuat juga di wilayah perkotaan atau area-area pertambangan. Nah, kemudian untuk perencanaan, pembangunan dan adaptasi iklim, diperlukan mengintegrasikan informasi perakiraan iklim 2026 dalam perencanaan pembangunan daerah dan program adaptasi perubahan iklim, menggunakan outlook iklim sebagai dasar mitigasi risiko iklim pada sektor strategis seperti pertanian, infrastruktur, dan kebencanaan. Ya, mungkin dari saya sekian. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau diskusi atau menyampaikan pendapat, informasi di wilayah sekitarnya, dipersilakan.
nanti akan diserahkan oleh moderator. Jadi moderator yang akan mengatur. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Soli Alfiandi, STRMP atas materinya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh raise atau mengirimkan pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung on mic saja atau di kolom chat. Pertanyaan akan langsung kami jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dengan Asmarudin dari Pos Energi, Bapak. Siap. Ya, ini Pak, pengalaman di tahun 2025 itu curah hujan di sekitaran Poso dan Danau Poso itu lumayan tinggi. Itu memang menyebabkan beberapa titik di Kota Poso itu terjadi banjir, Pak. Mohon izin itu dengan tahun 2026 itu jika dibanding dengan 2025 itu seperti apa Pak gambarannya? Ya, ya. Demikian Mungkin, Pak. Terima kasih Pak. ya. Mungkin izin moderator langsung saya tanggapi aja ya. Ya. Jadi begini Pak, untuk gambaran di tahun 2026, untuk curah hujan sendiri itu tidak menutup kemungkinan itu akan lebih tinggi Pak. Lebih tinggi dibandingkan tahun 2025. Kita bisa perhatikan juga tadi untuk kondisi sifat hujan itu atas normal. Nah, tapi diprediksi juga oleh BMKG di pertengahan tahun itu akan ada El Nino, Pak. El Nino. Ya, jadi mungkin saya share juga sedikit untuk kelihatan, Pak. Ya, ya. Nah, jadi mulai dari bulan Juni nih, Pak. Kalau kita memperhatikan, itu nilainya positif 0,62 atau masuk di La Nina lemah. Sebentar. Ya, saya zoom ya. Nah, ini. Untuk di bulan Juni ini masuk di El Nino tapi masih lemah. Kemudian juga di bulan Juli El Nino tapi masih lemah juga, Pak. Di bawah 1 derajat Celcius. Nah, ini tidak menutup kemungkinan di bulan ini akan di Januari itu masih La Nina, Pak. La Nina ya, jadi artinya begini, BMKG juga memprediksi bahwa berdasarkan data proyeksi ke depan itu akan semakin banyak curah hujan ekstrim yang terjadi di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan kondisi dinamika lautnya sekarang, misalnya ya contohnya itu sedang El Nino gitu kan. Nah, tapi di pada saat El Nino itu ternyata ada curah hujan yang ekstrim Pak terjadi. Nah, itu kan yang perlu diantisipasi. Itu. Nah, jadi gambarannya untuk dari Januari hingga pertengahan tahun curah hujan itu masih tinggi dan pertengahan tahun menuju akhir tahun, sebelum akhir tahun Pak ya. Nah, itu akan mulai sedikit mengalami kekeringan. Seperti itu Pak Smarudin. Baik, terima kasih Pak atas Ya. penjelasannya. Apa ada lagi? Bapak Ferian Alfrianto dari Parigimoto. Izin moderator langsung ke Pak Kalak saja. Oh iya, baik. Itu Pak Kalak tadi udah ngomong. Baik, Pak.
Ya, Bu, Persilakan. kami sudah hampir sebulan ini kan mengalami musim kemarau ini. Padahal kalau kita lihat dari prediksi memang ini Izin Pak, suaranya Pak. tes. Iya. Ya, untuk sendiri bagaimana Pak untuk prediksinya ke depan? Karena ini sudah sebulan ini kami sudah mengalami 5 karhutla ini. Sudah terjadi 5 karhutla. Nah, untuk prediksinya ke depan, kabupaten kami gimana Pak? Karena apakah masih musim kemarau atau bagaimana? Itu aja Pak. Oke, iya Pak. Ya, jadi kan kemarin juga dikonfirmasi oleh Bapak sendiri kan, bahwa di wilayah Bapak itu ada kebakaran. Pengamatan, hasil dari pengamatan, ntar Pak ya, ngelek-ngelek nih Pak, karena filenya lumayan berat. Ya, nah jadi kalau misalnya kita mau perhatikan, untuk di wilayah Parigi nih Pak, sesuai seperti yang beberapa waktu lalu saya sampaikan juga, didominasi oleh daerah yang sudah tidak ada hujan Pak atau musim kemarau. Nah, kita baca ini dulu Pak ya. Nah, jadi ini Parigi dari sini, dari apa ini sekitar Tomini ya, sampai di Parigi Motong. Kemudian juga ini ada Sausu nih. Waktu itu kan konfirmasinya Bapak ada di sekitaran atas ini Pak ya, untuk kebakaran ya Pak ya. Nah, kita lihat prediksinya Pak. Nah, ini kan dia untuk awal musim hujan itu kan ada di Desember kemarin, di bulan Desember, Desember 1 sampai Desember 3. Nah, kemudian puncaknya itu ada nanti akan ada hujan lagi di bulan Juni, Pak. Nah, kalau kita mau lihat prediksinya ini, Pak. Nah, nah ini Pak, di bulan Februari juga ini curah hujannya masih cukup cukup rendah, Pak. Curah hujannya kemudian Februari, kemudian Maret, Maret tapi sudah mulai turun ke arah selatan, Pak ya. Yang di atas itu sudah mulai ada hujan dan cukup lumayan lah gitu kan hujannya. Nah, nanti untuk di bulan Maret seterusnya itu mungkin perlu diperhatikan yang bagian Tomini ke bawah, Pak, ke arah apa ini namanya? Toboli, Pak ya. Seperti itu, Pak. Nah, jadi kita update sampai pertengahan tahun aja dulu Pak, karena nanti akan ada juga update perkiraan musim kemarau awalnya lagi, kemudian juga puncaknya. Jadi untuk saat ini fokus di wilayah atas Pak, untuk perihal kebakaran hutan maupun lahan hingga di bulan Februari dan Maret April itu mulai memperhatikan kewaspadaan di Tomini ke bawah, Pak, ke arah Toboli atau Sausu. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, Kang Soli. apakah ada pertanyaan lagi? Tadi ada yang raise hand dari Bapak Ferian Alfrianto. Boleh on mic. Suara saya, izin? Ya, boleh, boleh, Pak. Ya, punten Kang. Jadi menyambung Pak Kalak tadi, sebenarnya penjelasan secara apa ya, akademisnya apa ya? Maksudnya dalam arti gini, kondisi cuaca kita kan kemarin diprediksi bahwa kita ini saat ini berada di puncak musim penghujan ya.
kalau nggak salah waktu yang rilis Desember kemarin. Ya, Nah, tapi saat ini kita dalam kondisi yang benar-benar bisa dibilang kering gitu, Kang. Nah, oke. kemarin kan kita sudah laporkan juga ke teman-teman GAW bahwa kita sudah mengalami dalam 1 bulan terakhir ini kurang lebih 4 sampai 5 kali karhutla yang efeknya cukup 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 signifikan lah dibilang, boleh dikatakan. Nah, penjelasannya seperti apa sih Kang secara secara saintisnya, dan kira-kira ini akan berlangsung berapa lama, dalam arti kalau secara prediksi tadi kan disampaikan kita akan mengalami penghujan itu di Maret lah kira-kira gitu. Demikian Kang. Ya, oke. Nah, jadi secara ilmiahnya nih Pak Ferianto, kalau untuk di Sulawesi Tengah seperti juga yang tadi saya sampaikan sebelumnya, jadi secara umum untuk polanya itu tidak sama seperti pola musimnya ya, tidak sama seperti di Pulau Jawa, Bali, NTB dan sekitarnya. Dan kemudian untuk di wilayah kita ini biasanya itu terjadi eh, apa hujan itu tidak bebarengan. Kalau kita mau perhatikan dari penelitian yang sudah pernah dilakukan juga oleh teman kita di sini, di wilayah timur Sulawesi Tengah itu hujan itu akan terjadi pada saat di wilayah Jawa, Bali, NTB itu mengalami kering. Berarti di bulan mulainya dari Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, jadi itu pada saat itu di wilayah timur Sulawesi Tengah ya, pokoknya bagian timur itu akan banyak hujan di bulan itu. Itu akan banyak hujan di bulan itu. Nah, walaupun nanti ada El Nino pada saat itu, misalnya nanti terjadi El Nino, itu hanya mengurangi jumlah curah hujan aja yang terjadi di sana. Gitu. Jadi perlu diketahui juga bahwa BMKG itu kan juga mengeluarkan informasi tentang perakiraan angin di ketinggian tertentu, di mana misalnya seperti kemarin itu ada pertemuan angin di wilayah di atas wilayah Palu dan Donggala yang menyebabkan pertumbuhan awan konvektif itu cukup tinggi. Ditambah lagi jumlah penguapan di sekitar wilayah perairan kita ini tinggi. Nah, itu mendukung potensi awan-awan konvektif penghasil hujan. Nah, tapi secara secara umumnya gitu, secara pola kebiasaannya di wilayah Parigi itu seperti tadi saya sampaikan di wilayah Tomini ke atas mulai dari Desember Januari ya, Desember menjelang ke Januari itu mengalami kering gitu, kemarau. Nah, tapi Tomini ke bawah itu di bulan Maret April itu akan kering, sedangkan yang di atasnya tadi yang habis kering itu akan basah. Nah, jadi juga menyesuaikan dengan kondisi regional. Kalau untuk global tidak terlalu berpengaruh, tapi regional di wilayah sekitar penghasil atau pemberi jumlah penguapannya ada atau tidak gitu loh. Kalaupun anginnya terjadi belokan atau pertemuan di wilayah kita di Sulawesi Tengah, tapi udaranya kering, itu tidak akan menghasilkan hujan, itu hanya menghasilkan angin kencang. Itu. Nah, kemudian juga interaksi eh, lokalnya seperti angin angin darat, angin laut, itu kan biasanya juga cukup tinggi di bulan-bulan di mana terjadi musim kemarau pada wilayah tersebut. Nah, kemarin juga dikonfirmasi untuk kondisi angin kadang kalem, kadang kencang untuk di wilayah Parigi. Nah, itu kan juga menyesuaikan dengan tadi titik panas di wilayah tersebut yang mengundang arah aliran massa udara itu. Jadi secara umum gambarannya untuk tahun 2026 ini untuk di Parigi sendiri kebakaran hutan itu terjadi di wilayah utara, kemudian di wilayah selatan ada sedikit, dan nanti di bulan Maret itu akan mulai mengalami hujan di wilayah utara Parigi, dan di wilayah ke arah selatan ya, ke arah selatan itu akan mengalami kering. Mungkin seperti itu Pak Ferianto. Jadi menyesuaikan dengan interaksi atau sirkulasi yang terjadi di wilayah Parigi Motong. Makanya diperlukan juga update informasi untuk
kondisi cuacanya nih yang di bawah 10 hari itu. Jadi ada update itu yang perlu diperhatikan. Seperti itu Pak Ferianto. Baik, terima kasih Bang Soli. Terima kasih. Baik, kemudian ada pertanyaan di kolom chat dari Bapak Heri Susanto. Bertanya, kemarin di Palu ramai soal timbunan sampah di Teluk Palu sampai di area konservasi mangrove. Apakah ada data atau informasi tentang karakteristik atau tren pola angin di Teluk Palu yang mempengaruhi sampah terbawa ke pesisir Palu? Menurut saya ini penting untuk dasar kebijakan penanganan sampah di pesisir, terutama jika ada data musim-musim tertentu yang berpengaruh. Ya, oke. Terima kasih Pak Heri atas pertanyaannya. Jadi kalau misalnya mau diperhatikan karakteristik arah anginnya dulu, nah, itu nanti bisa berkoordinasi juga dengan Stasiun Meteorologi Mutiara Palu yang memiliki data pengamatan angin di wilayah Palu. Nah, jadi untuk arah arah angin itu memang lebih didominasi dari utara, dari arah Teluk Palu. Nah, jadi apabila ada sampah di ujung Teluk Palu, aromanya itu akan terbawa hingga masuk ke dalam kota Palu. Nah, itu kan juga ya kondisi angin itu atau arah angin itu dan kecepatan angin itu akan bisa ya sebenarnya digunakan juga untuk kajian ya, dalam pembuatan kebijakan. Jadi sederhananya seperti itu Pak Heri. Kalau untuk arah angin memang lebih didominasi untuk Teluk ya, itu dari arah Teluk itu, dari arah utara masuk ke dalam Teluk Palu. Dan kencangnya angin juga itu ya karena memang dipengaruhi oleh eh, terjadinya perbedaan tekanan antara di darat dan di laut, kemudian juga posisinya karena kita teluk ada pegunungan juga di sekitarnya, itu membuat angin itu semakin kencang. Ya diantisipasi kalau misalnya mau apa membuat atau lokasi TPS ya atau soal timbunan sampah ini ya perlu dilakukan kajian mengikuti kondisi arah arah anginnya ini seperti apa ke arah mana seperti itu. Yang jelas datanya ada di stasiun meteorologi, mungkin nanti bisa berkoordinasi juga dengan stasiun meteorologi untuk mengetahui arah dan kecepatan angin yang terjadi di wilayah Teluk Palu. Secara umum anginnya memang kencang dan larinya dari utara ke selatan, dari luar Teluk Palu masuk Teluk Palu sampai ke dalam. Mungkin seperti itu Pak Heri. Izin, moderator saya tambahkan boleh? Boleh, Pak. Ya, mungkin saya share screen ya, Pak Solih, tolong di off-kan dulu. Ya, ya, boleh Pak, saya Pak. Baik, mungkin ini untuk menjawab pertanyaan Pak Heri Susanto dari Rindang ID. Kemarin kita ada fenomena penumpukan sampah ya di Teluk Layana, di mana sampah-sampah kiriman ini biasanya sampah-sampah dari ini ya, dari apa long range transport ini sangat jauh sekali dia ininya. Kalau kita lihat peta angin, kalau dari beberapa hari kemarin ini perkiraan angin hari ini, di mana angin yang ada di Teluk Palu ini berasal dari utara ya atau barat laut ini. Barat laut. Kemudian kalau kita lihat eh, kita itu berada di selatan ekuator, di mana di selatan ekuator itu biasanya angin itu akan berbelok arah dari baratan, dari timuran menjadi baratan. Kalau kita lihat di bagian utaranya ini, di sekitar Filipina, kemudian di sekitar ini ya Malaysia, kemudian Brunei Darussalam ini kecepatan ini sangat tinggi dan juga dalam beberapa hari terakhir ini terdapat siklonik atau pusaran angin di sebelah utara dekat Filipina ini. Ini yang menyebabkan juga terjadinya konvergensi atau hujan di sekitar Filipina. Nah, biasanya di Filipina itu pola hidup masyarakatnya tidak jauh berbeda dengan kita ya, masyarakat Indonesia yang membuang sampah melalui sungai dan akhirnya bermuara di laut. Nah, dengan kecepatan angin seperti ini,
Dan ini kecepatan angin ini biasanya yang menyebabkan riak gelombang dan menyebabkan ketinggian gelombang dan arusnya ke arah mana. Kalau kita lihat di sini, arah dari apa arus dari utara ini sangat sangat intensif sekali kalau kita lihat. Jadi di Selat Malaka ini, di mana di Selat Malaka ini eh, dan kita pola Teluk Palu ini seperti corong ya, seperti corong atau huruf V dengan arus dari utara yang kuat dengan kecepatan angin 16 knot atau sekitar 25 km per jam ya. Ini yang menyebabkan tumpukan sampah atau material yang terbawa dari utara menuju Selat Selat Makassar ini dan sampai di wilayah Palu yang seperti huruf V ini ya, seperti corong di sini. Nah, inilah yang mungkin bisa menyebabkan sampah-sampah ataupun material sampah yang dibawa dari mungkin dari Filipina atau mungkin dari Kalimantan Timur atau Kalimantan Utara yang sampai di kita ini di Palu. Nah, teman-teman dari Rindang ID ini bisa mengidentifikasi mungkin ya produk-produk makanan atau minuman yang terbawa sampah itu biasanya mungkin dari mana? Kalau misalnya dari produksi dari Filipina, kita bisa sampah dibawa dari Filipina. Kalau misalnya dari produk Indonesia, mungkin dari teman-teman kita yang masyarakat yang ada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara nih yang membuang sampahnya ke laut dan terbawa ke Teluk Palu. Mungkin itu Mas Heri tambahan dari saya. Ya, izin juga menambahkan, jadi Mas Heri, jadi begini, ternyata di wilayah Indonesia juga itu ada Arlindo nih, arus lintas Indonesia nih dari Laut Cina Selatan. Tadi yang Pak Asep sampaikan perihal angin masuk, nah kemudian juga kalau ada tumpukan sampah yang terjadi memang misalnya tadi dari itu dia airnya itu mengalir ke bawah ke wilayah kita nih Indonesia. Jadi ada tiga pintu masuk Arlindo ini. Yang pertama itu ada Selat Makassar, kemudian di Laut Maluku dan juga Laut Cendrawasih. Kalau untuk Selat Makassar ini dia langsung turun ke bawah ke Jawa, gitu. Nah ini tidak menutup kemungkinan juga perihal sampah tadi itu bisa terbawa oleh arus itu dalam tempo waktu yang cukup lumayan lama ya rambatannya tidak terlalu cepat. Ditambah juga angin kencang yang tadi disampaikan oleh Pak Asep juga arahnya kemana. Nah itu kalau Arlindo itu sudah pasti ada. Nah kalau ada dorongan lagi dari angin tambahan gitu dari atas itu akan lebih cepat. Nah itu jadi secara apa untuk pengamatan di atmosfernya itu ada, kemudian di lautnya ada, dan juga pengamatan di darat seperti tadi arah angin itu ada juga tuh. Itu perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk kebijakan yang direkomendasikan seperti itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Asep dan Pak Sobi atas tanggapannya. Kami masih membuka sesi pertanyaan. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, boleh raise hand atau mengirimkan pertanyaan di kolom chat. Ya Bapak Ibu mungkin yang lain, insya Allah kami bisa jawab lah gitu. Ya apapun sih perihal tentang iklim dan kualitas udara, itu juga ada Pak Asep juga nanti yang akan bisa membantu menjawab. Berdasarkan materi boleh, kemudian juga menyampaikan informasi tentang wilayah juga boleh, dipersilakan. Nanti kita coba kaitkan. Dan mungkin juga nanti kita akan rilis juga mungkin ke depannya perakiraan musim kemarau di bulan mungkin habis Lebaran ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa undang kembali juga update seperti apa. Di saya harap sebenarnya hari ini bisa banyak pertanyaan.
Baik, Bapak Ibu, kami berikan waktu 2 atau 3 menit lagi bagi yang masih ingin bertanya. Jika tidak ada, acara akan kami tutup. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada yang bertanya, acara akan kami tutup. Dan link rekaman ini, rekaman Zoom ini akan diupload di link yang sudah diberikan. Link materi juga akan diberikan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir atas partisipasinya. Semoga kegiatan ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi teknis sepanjang tahun 2026. Untuk kedepannya, akan ada diselenggarakan kembali rilis perakiraan musim kemarau, baik awal, puncak, dan panjang musim di tahun 2026. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.